Episode 46, Reza memulai pencarian. Mentari pagi menyapa ruang rawat inap Rizkia. Raffi dan Wina sudah rapi dengan baju seragam sekolah yang diantarkan oleh sopir masing-masing. Riz, kami berangkat sekolah dulu ya. Nanti kami kesini lagi. Kamu baik-baik di sini. Jangan nakal. Oke, kata Wina setelah salim kepada Pak Taone dan papanya serta Pak Sagara. Setelah kepergian Raffi dan Wina, ruangan rawat inap itu pun jadi sepi untuk sementara waktu. Rizkia mau pulang ya? Sebenarnya, Rizkia juga mau sekolah, kata Rizkia lirih. Karena dia tahu, pasti ayahnya tidak akan mengizinkannya sekolah. Kalau nanti Dr. Freddy izinkan kamu pulang, ya tidak apa-apa pulang. Masalahnya adalah, di rumah sama siapa Riz? Ibumu kan masih di sini. Dia juga minta pulang. Tapi kulihat dia masih agak lemah. Biarlah sehari lagi dia di sini, kata Pak Tauni yang tidak bisa pura-pura tidak mendengar ucapan Rizkia. Kalau memang boleh pulang, ya biar aku sama Mas Saga yang temani. Mas, kamu fokus sama kakak ipar saja, hamil di usianya yang sekarang. Tentu tidaklah mudah Mas, kita harus ekstra hati-hati menjaganya. Kamu, mau kan? Sama kami berdua saja Riz, tanya Pak Tama pada Rizkia. Dan Rizkia pun menjawabnya dengan anggukan. Iya, ayah fokus sama ibu saja. Rizkia sudah bosan di sini, apalagi Raffi dan Wina sudah berangkat sekolah, kata Rizkia, karena memang dia sudah sangat bosan dengan suasana rumah sakit. Tak lama, terdengar suara pintu diketuk, dan ternyata Dr. Frida yang datang. Halo, selamat pagi Nona Rizkia. Bagaimana keadaan Anda hari ini? Apakah ada keluhan? Sapa Dr. Frida dengan sangat ramah. Saya baik-baik saja dok. Apakah saya boleh pulang hari ini dok? Saya merasa sangat sehat, jawab Rizkia. Kita lihat kondisi Anda dulu ya non. Kalau memang sudah fit, tentu saja boleh pulang, kata Dr. Frida. Apakah sekarang Rizkia akan berada dalam pengawasan Anda dok? Tanya Pak Tauni yang sedikit heran, karena yang melakukan visit pagi kali ini bukan Dr. Freddy. Betul Pak, mulai saat ini, Nona Rizkia adalah pasien saya. Jadi, seandainya kontrol dan konsultasi akan sama saya. Apakah kalian keberatan? Tanya Dr. Frida. Apakah itu berarti sudah tidak perlu kontrol ke saraf lagi dok? Tanya Pak Tauni. Kondisi Nona Rizkia saat ini sudah bisa dibilang sembuh total dari masalah cedera otaknya. Itulah kenapa Dr. Freddy menyerahkan Nona Rizkia kepada saya. Karena yang dibutuhkan Nona Rizkia saat ini hanyalah konseling ringan dan hipnosis untuk mengembalikan ingatannya. Tugas saya adalah membuat dia agar bisa bersahabat dengan semua ingatannya yang sebelumnya. Bukankah ini sudah atas persetujuan kalian? Sebagai wali dari Nona Rizkia Pak, jelas Dr. Frida kepada Pak Tauni. Betul dok? Jika memang itu yang terbaik untuk anak saya, maka saya persilahkan dok, jawab Pak Tauni. Baiklah, jadi mari saya periksa keadaan Anda hari ini non, kata Dr. Frida, seraya melepaskan stetoskop yang tergantung di lehernya dan melakukan pemeriksaan sederhana kepada Rizkia. Baiklah, Anda memang sudah bisa pulang hari ini, akan tetapi kita akan membuat jadwal konseling 2 kali dalam seminggu. Apakah Anda bersedia menjalaninya, Non? Tanya Dr. Frida kepada Rizkia. Panggil Rizkia saja, dok. Saya malah merasa aneh kalau dikasih embel-embel non seperti itu. Iya, dok. Saya bersedia menjalani konseling karena itu permintaan ibu, jawab Rizkia. Oke, saya akan membuatkan jadwal khusus untuk Anda. Jadi, apakah kalian akan bersiap untuk pulang sekarang? Tanya Dr. Frida. Apakah tidak apa-apa secepat ini dok? Kondisi Rizkia benar-benar sudah fitkah dok? Tanya Pak Tauni memastikan sekali lagi. Iya pak, Rizkia secara fisik sangat sehat. Dia hanya lemah secara psikis saja. Karena itulah, dia membutuhkan konseling, jawab Dr. Frida. Baiklah, jika memang sudah bisa pulang, saya akan segera mengurus administrasinya dok, kata Pak Tauni. Oh, tidak perlu pak. Semua administrasi dan kontrol untuk Rizkia di seluruh rumah sakit Cahaya sepenuhnya gratis pak. Jadi dia bisa datang kapan saja di seluruh cabang rumah sakit Cahaya. Tinggal menyerahkan kartu kesehatannya saja. Walah,
Terima kasih sekali dok, jawab Pak Tauni yang merasa sangat tidak enak, tapi juga tidak bisa menolak, karena pasti sudah terdaftar sesuai dengan apa yang dikatakan Dokter Frida. Baiklah, kalau begitu saya lepaskan saja infusnya ya Pak. Rizkia memang sudah tidak membutuhkannya. Dia sudah sangat segar dan bugar, bahkan akan sangat mampu untuk lari maraton. Guru Dokter Frida. Sementara di ruangan rawat inap Reza, terlihat Reza sudah berganti baju dengan baju kasual. Tidak lagi mengenakan pakaian seragam pasien, meskipun dia juga sangat heran karena papanya begitu mudah mengizinkannya ketika dia minta pulang hari ini. Aku mau ke ruangan keamanan, suster sama Pak Damar pulang duluan saja. Tidak apa-apa, kata Reza pada Pak Damar dan Suster Ratna. Jangan, saya akan menemani Tuan Muda. Kemanapun Tuan Muda melangkah hari ini, saya tidak mau Tuan Muda kenapa-napa lagi, kata Suster Ratna menanggapi perintah Reza. Saya juga, nanti bisa-bisa saya kena omel Tuan Besar kalau pulang sendirian tanpa Tuan Muda, jawab Pak Damar. Aku mau mencari Rena Pak, mungkin butuh waktu agak lama, jawab Reza. Pak Damar yang mendengar kata-kata Reza pun menjadi kaget. Mencari non Rena, kemana Tuan Muda? Tanya Pak Damar. Di sini, di rumah sakit ini. Aku yakin Renata ada di sini. Kemarin dialah gadis yang menyebabkan aku pingsan, meskipun saat itu aku tidak mengenalinya. Tapi sekarang aku yakin Pak, bahwa itu dia. Aku yakin betul, terang Reza. Kalau begitu, justru itu alasan saya harus terus menemani Tuan Muda. Iya kan Sus? Jawab Pak Damar dan dijawab anggukan oleh Suster Ratna. Mereka bertiga pun melangkah pergi menuju ke ruang keamanan. Ketika telah sampai di ruangan keamanan, mereka bertemu dengan Lukas. Selamat pagi, apakah ada yang bisa kami bantu? Tanya Lukas yang melihat kedatangan Reza beserta Pak Damar dan Suster Ratna. Begini Pak, saya mau melihat rekaman CCTV kemarin siang, sekitar jam 3 di Polipsikiatri, tepatnya di depan ruangan Dokter Frida, kata Reza tanpa basa-basi. Jam 3, apakah ketika ada 2 orang pasien yang pingsan kemarin? Tanya Lukas, memastikan. Betul Pak, apakah boleh? Tanya Reza. Apakah ada hal yang ingin Anda ketahui? Ada masalah apa? Tanya Lukas memastikan kepentingan Reza. Kenapa dia ingin melihat kejadian tersebut? Saya adalah salah satu pasien tersebut Pak. Saya hanya mau bertemu dengan pasien yang satunya lagi. Bolehkah saya tahu di ruangan mana dia dirawat? Tanya Reza, berusaha setenang mungkin. Bagaimana ya? Kecuali Anda kehilangan sesuatu, atau ada kepentingan yang memang emergency, maka kami tidak diizinkan memberikan rekaman CCTV kepada orang lain. Apalagi ini menyangkut privasi pasien. Bisakah Anda menjelaskan maksud dan tujuan Anda? Tanya Lukas dengan nada tegas namun sopan. Baiklah, biar saya telepon seseorang dulu ya Pak, kata Reza. Seraya mengeluarkan ponsel dan menelpon Dendra. Dra, lu bisa tolongin gue nggak? Tanya Reza melalui sambungan telepon. Apa Za? Kalau memang gue bisa, pasti gue tolongin lah. Buruan, bentar lagi masuk nih, jawab Dendra. Gue lagi di rumah sakit lu. Nah, gue di ruangan keamanan. Gue mau lihat rekaman CCTV, tapi pegawai lu nggak izinin. Bisakah lu bantuin gue? Biar gue bisa lihat rekaman CCTV-nya. Tanya Reza lagi. Rekaman CCTV? Buat apa Za? Apakah ada barang lu yang hilang? Tanya Dendra bingung. Tidak ada Dra, gue ada urusan pribadi. Gue mau nyari orang. Tolongin gue Dra, ini benar-benar hal yang sangat penting. Gue mohon, jawab Reza. Sebentar, gue tanya sama friends dulu ya. Boleh apa tidak? Jawab Dendra. Seraya memutus sambungan telepon. Tak lama telepon di ruangan keamanan berdering. Dan terlihat seorang petugas mengangkat telepon tersebut. Seorang petugas berjalan mendekat ke arah Lukas dan berbisik. Apakah Anda Tuan Muda Reza? Tanya Lukas pada Reza. Betul, itu saya. Bagaimana Pak? Apakah saya boleh mengetahui di mana gadis itu dirawat? Sekarang, kata Reza. Bisa, Tuan Muda. Sebentar saya periksakan ya, jawab Lukas, seraya melangkah pergi meninggalkan Reza. Tak lama Lukas kembali
sambil menyerahkan sebuah kertas bertuliskan di mana ruangan rawat inap Rizkia. Reza, Pak Damar dan Suster Ratna pun segera melangkah keluar meninggalkan ruang keamanan. Setelah sampai di lantai 10, Reza berhenti di meja resepsionis. Dia pun bertanya di mana ruangan yang tertulis di dalam kertas tersebut. Oh, itu ada di dekat ruangan Anda sebelumnya, Tuan Muda. Tapi pasien sudah check out juga pagi ini, hampir bersamaan dengan Anda tadi pagi. Apakah ada yang bisa saya bantu, Tuan Muda? Tanya suster yang berjaga yang mengenali Reza. Bolehkah saya mengetahui namanya, Sus? Tanya Reza lebih lanjut. Sebentar, namanya Rizkia Anindita. Dia adalah pasien VIP yang diawasi sama Tuan Dendra. Apakah ada yang bisa saya bantu lagi, Tuan Muda? Tanya suster tersebut dengan sangat ramah. Pasien yang diawasi Dendra? Tanya Reza sambil mengernyitkan alis. Betul, Tuan Muda. Bukankah Anda juga temannya Tuan Dendra? Tanya suster itu lagi. Iya, okelah, biar saya tanya sama Dendra langsung saja. Terima kasih ya, Sus. Mari, saya permisi dulu ya, kata Reza. Seraya melangkah pergi. Apa dia sekolah ya? Kayaknya waktunya tidak cukup untuk dia berangkat sekolah. Jadi, pasti dia pulang ke rumahnya kan ya? Gumam Reza, dan dia pun segera berbalik, menuju ke meja resepsionis lagi. Sus, apakah saya boleh minta alamat rumahnya? Saya mau besuk dia. Kemarin kan, kami sama-sama sakit dan kebetulan pingsan bersamaan. Jadi, saya belum sempat jenguk dia. Mumpung saya bolos hari ini, dia juga pasti bolos kan. Saya mau besuk dia ke rumahnya. Bohong Reza, pada suster penjaga. Suster yang mengenali bahwa Reza adalah anak dari Tuan Bagas Laksamana. Tentu saja percaya dan berpikir bahwa Reza tidak akan melakukan kejahatan. Dia pun segera menuliskan alamat rumah Rizkia di kertas catatan dan memberikannya begitu saja kepada Reza.